Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan gitu ya. Amin. Oke, minta tolong ini nyalakan kameranya ya untuk saya ingin tahu apakah kabarnya dalam baik-baik saja untuk pagi hari ini. Sambil saya absen. Oke, yang pertama Mas Abid. Hadir, Pak. Hadir ya, Mas Aditya. Hadir, Pak. Mas Muflih. Hadir, Pak. Mas Novan. Novan izin, Pak. Tadi di grup sudah ngirim. Oh iya, izin kenapa ya? Pemadaman listrik, Pak. Oh, pemadaman listrik. Oke. Oke, kemudian Mas Ari. Hadir, Pak. Oke, Mas Afaf. Hadir, Pak. Sorry, Mbak Afaf Arifah. Oke. Mas Dietio. Mas Dietio belum hadir ya. Mas Rizal. Hadir, Pak. Mbak Fatimah Zahra. Hadir, Pak. Oke, Mas Fitradi. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Ibramin. Hadir, Pak. Hadir Mas Ivano. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Rozak. Hadir, Pak. Mas Lana. Hadir, Pak. Oke, Mas Habibi. Hadir, Pak. Hadir ya. Mbak Sari. Hadir, Pak. Oke, Mas Raga. Oke, Mas Lingga. Mas Lingga belum hadir ya. Mbak Ririn. Hadir, Pak. Mas Akbar. Itu, Pak. Akbar hadir, Pak. Di chat, Pak. Oh iya. Rusak. Oh iya, sorry. Mas Akbar hadir, kemudian Mas Virgi. Mas Virgi hadir ya. Oke, kemudian yang terakhir Mas Ahda. Hadir, Pak. Oke, tadi yang belum saya panggil ada Mas Dityo. Belum join ya. Kemudian Mas Lingga. Oke, belum join juga ya. Oke, jadi 2 minggu lalu kita telah belajar buck converter ya. Kira-kira dari buck converter ada yang masih bingung nggak? Atau mungkin terkait dengan simulasinya, mungkin ada yang masih ini terkendala dan sebagainya. Ya berarti sudah paham ya untuk apa buck converter ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah saya akan share screen. Jadi ini kayaknya ini ya, apa Zoom meetingnya sepertinya masih yang free ya, kayaknya.
mungkin belum dibayar atau gimana ya. Nanti mungkin 10 menit bakal auto live gitu ya. Nanti silakan join lagi. Ya. Baik, Pak. Oke, jadi kita minggu lalu belajar apa namanya itu buck converter ya, di mana di situ kita tahu VO-nya itu lebih kecil daripada V sumbernya atau VG-nya, gitu ya. Nah, sekarang dengan komponen yang sama seperti buck converter kemarin, nah bisakah kita mendapatkan tegangan yang lebih besar daripada V sumbernya, gitu ya. Maka di sini dengan komponen yang sama, saya akan merubah topologinya. Nah, ini komponennya sama persis seperti cuma di sini penempatan dari induktornya ini ada di depan, terus kemudian setelah induktor ini ada MOSFET, terus kemudian setelahnya ada diode. Gitu ya, kita lihat di sini. Sama seperti buck converter kemarin. Jadi di sini ada dua mode. Ada mode on dan juga ada mode off. Nah, ketika on apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini ada sirkuit yang bekerja di mana V sumbernya ini mencharging induktornya. Nah, karena S-nya ini tertutup gitu ya, maka si induktor ini akan dicharging oleh V sumbernya. Sehingga IL-nya akan naik gitu ya. Kemudian IS-nya juga karena rangkaiannya seri gitu ya. Karena arus mengalir dari IL menuju IS, maka di sini untuk diodanya tidak ada arus yang mengalir gitu ya. Karena di sini di S ini hambatannya lebih kecil daripada di dioda dan ke R-load. Jadi arusnya mengalir melalui arus yang hambatan yang lebih kecil. Jadi dalam hal ini hambatan yang lebih kecil adalah S-nya. Gitu ya. Kemudian setelah di-charging, nah kita pindah ke periode off. Nah, maka di sini sumber tegangan yang bekerja. Ada VG dan juga ada VL. Karena VL tadi sudah di-charging oleh VG-nya, gitu ya. Nah, ketika off maka S-nya ini kita anggap hilang. Maka di sini ada dua sumber tegangan. Ada VG dan juga ada VL. Makanya nanti tegangan di sisi VO-nya akan ditambahkan gitu ya. Dari VG dan juga dari VL. Gitu ya. Ketika nanti off, maka dia akan menurunkan arusnya seiring arusnya menuju ke beban. Gitu ya. Nah, ketika periode on ini disebut DT, kemudian satu periode ini kita sebut dengan T. Kemudian ketika periode off ini kita sebut 1 min D. Gitu ya. Maka di sini ada delta IL-nya gitu ya. Ketika charging dan juga ketika discharging. Nah, delta IL di sini sama dengan VG-nya dikali dengan DT dibagi dengan L. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu ada dua sumber tegangan gitu ya, maka di sini kita akan mencari kondisi steady-nya. Jadi di sini untuk kapasitornya sama seperti buck kemarin karena dia masuk sama dengan keluar, maka kita anggap di sini IC average-nya adalah 0. Kemudian dengan kesetimbangan daya, maka di sini untuk VG dikali dengan DT, jadi ketika dia on dikurangi dengan VO-nya dikurangi dengan VG dikali dengan 1 min D kali T itu harus sama dengan 0. Atau ketika periode off-nya ini ya.
Nah, sehingga nanti untuk VO-nya itu sama dengan VG dibagi dengan 1 min D. Nah, kalau misalnya nanti D-nya kita naikkan, maka VO-nya juga akan naik, gitu ya. Sehingga nanti untuk VO-nya itu lebih besar daripada VG-nya. Nah, minimal VO-nya ini adalah VG. Gitu ya. Tapi di sini nanti dia bisa naik seiring bertambahnya dari duty cycle-nya. Nah, karena di sini ada node gitu ya, di mana arus masuk itu sama dengan arus keluar, maka di sini ID dikurangi dengan IC dikurangi dengan IO itu sama dengan 0. Gitu ya, yang masuk sama dengan yang keluar, artinya seimbang gitu ya. Artinya 0. Kalau kita sebut seimbang adalah representasinya adalah 0. Gitu ya. Sehingga nanti untuk ID average-nya dikurangi dengan IC average, dikurangi dengan IO itu sama dengan 0. Nah, kenapa kita sebut ID average? Nah, karena di sisi dioda ini, dia masih arusnya belum searah gitu ya. Masih ada ripple gitu ya. Untuk IC juga sama. Karena IC ini masuk dan keluar, maka di sini kita anggap IC-nya 0. Nah, kemudian dikurangi IO. Nah, IO kenapa nggak average? Nah, karena di IO ini sudah arusnya sudah searah. Gitu ya, sehingga untuk ID average itu sama dengan IL-nya dikali dengan 1 min D. IL average dikali 1 min D. Nah, jadi operasi kerjanya nanti ketika kondisi off gitu ya. Jadi kenaikan tegangan itu ketika si MOSFET-nya off. Atau kita sebut di sini 1 min D. Sama dengan IO-nya gitu ya. Atau sama dengan VO dibagi dengan RL. VO per RL ini sama dengan IO. Nah, sehingga untuk kesetimbangan daya di sini untuk IG average-nya sama dengan IL average karena di sini seri gitu ya. Sama dengan IO average dikali dengan VO dibagi dengan VG. Gitu ya, sama dengan IO dibagi dengan 1 min D. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi operasi kerjanya si bus converter ini adalah ketika si saklarnya ini off. Gitu ya. Terus kemudian ketika bak kemarin itu operasi kerjanya ketika MOSFET-nya on gitu ya. Untuk kalkulasi ininya arusnya. Makanya di sini kita sebut dikali 1 min D. Nah, terus kemudian di sini hal-hal yang penting terkait dengan pemilihan MOSFET-nya. Jadi Anda lihat di sini, ketika Anda memilih MOSFET untuk bus converter ini, tentu Anda harus menentukan yang namanya VDS. Nah, untuk dioda ini juga ada V reverse-nya. Nah, reverse-nya ini sebanyak sebesar berapa volt gitu ya. Nah, kalau kemarin untuk buck converter itu VDS-nya cara menentukannya gimana kemarin? Ada yang masih ingat nggak?
Oke, auto live ya jadi. Nah, ini kayaknya harus ini ya, bayar mungkin ya. Atau mungkin belum bayar atau gimana ya mungkin. Nah, untuk menentukan VDS-nya yang bug converter kemarin, ada yang masih ingat nggak? Gimana penentuan VDS-nya? Atau juga V forward, V reverse di diodanya? Coba Mas Ari, masih ingat nggak kemarin untuk bug converter? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Nah, sebenarnya dari rangkaian ini Anda bisa melihat gitu ya, dari mana blocking tegangan itu bersumber gitu ya, atau sumber tegangan itu dari mana. Nah, kemudian si MOSFET ini harus bisa memblocking tegangan sebesar berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia ada dua sumber tegangan. Ada VG dan juga ada VL. Nah, ini tentu tegangan dari dua sumber ini, baik VG atau VL ini, tentunya akan sama dengan VO. Gitu ya. Dia akan arahnya ke sini kan tegangan ini. Akan masuk ke dalam kaki drain-nya. Kemudian ketika off, si saklar ini akan memblocking si tegangan dari VG dan VL tadi. Nah, karena tegangan VG dan VL ini sama dengan VO, maka di sini untuk VDS-nya atau VS maksimumnya adalah sama dengan VO. Nah, kemudian untuk dioda ini, kenapa sama dengan VO juga? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada kapasitor, gitu ya. Nah, kapasitor ini tentunya ketika dia di charging, gitu ya, dia akan menghasilkan tegangan yang tentunya lebih tinggi daripada VG-nya. Nah, makanya si dioda ini harus bisa memblocking tegangan balik ketika reverse, tidak boleh bocor gitu ya. Dari katoda ke anoda tidak boleh bocor, itu sebesar VO-nya. Gitu ya. Nah, kalau buck converter kemarin gimana? Mas Ari gimana? Sudah ketemu? Masih belum, Pak. Masih belum ya. Jadi kalau kita lihat di buck converter,
Gitu ya. Nah, ini buck converter ya. Nah, kalau ini bedanya dengan bus tadi. Nah, VO-nya di sini itu adalah sama dengan VG ketika duty cycle-nya penuh. Gitu ya. Ketika dia on secara penuh, maka C ini menyimpan tegangan sama dengan VG. Nah, makanya si S ini harus bisa memblocking tegangan sebesar VG-nya, maksimumnya. Gitu ya. Karena tegangan di VO ini tidak mungkin lebih besar daripada VG. Di kapasitor ini tegangannya tidak mungkin lebih besar daripada VG. Karena ini diturunkan gitu ya. Makanya di sini untuk penentuan V maksimum di S-nya itu adalah VG-nya. Gitu ya. Jadi paham ya untuk bedanya penentuan VDS dan juga penentuan VDS di MOSFET-nya antara buck converter dan juga boost converter. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, tadi sampai mana? Penentuan dari VDS-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk IL average gitu ya, itu sama dengan IG average karena satu jalur gitu ya, seri. Terus kemudian sama dengan IO dibagi dengan 1 min D dibagi dengan sama dengan VO-nya dibagi dengan RL dikali 1 min D. Nah, kemudian di sini untuk menentukan ID average-nya atau arus yang bisa rating arus yang bisa ditangani oleh dioda ini adalah sama dengan IO-nya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mendesain sebuah konverter, maka beban apa yang akan Anda kendalikan gitu ya. Maksimumnya berapa, arusnya berapa gitu ya. Maksimum tegangannya berapa, arusnya berapa. Nah, jadi nanti untuk menentukan ini diodanya, kemudian si MOSFET-nya. Seperti itu. Terus kemudian untuk delta IL-nya itu sama dengan VG dikali dengan DT per L. Nah, kemudian kita mencari peak IL-nya. IL peak dari average gitu ya. Nah, sama dengan IL average ditambah dengan, nah kita tahu IL average itu kan ada di tengah ya. Nah, jadi tengah, makanya kita akan cari peak-nya yang atasnya itu. Maka di sini kita membagi delta IL-nya tadi dibagi dengan 2. Nah, delta tadi kan yang atas sama yang bawah kan ya. Selisih atas sama bawah. Sedangkan average itu ada di tengah-tengahnya. Average ini ada di tengah-tengah. Maka di sini ketika kita ingin mencari peak-nya, maka average-nya ditambah dengan delta IL dibagi 2. Jadi kita tahu titik atasnya berapa. Atau arus maksimumnya berapa gitu ya.
Nah, karena kita kan ini operasinya di CCM gitu ya. Maka kita harus tahu arus peak-nya berapa. Nah, ini nanti untuk menentukan besar rating dari MOSFET-nya dan juga diodanya. Nah, kemudian untuk IS peak-nya itu sama dengan ID peak-nya, sama dengan IL peak-nya. Jadi nanti rating arus dari MOSFET ini dan dioda ini sama dengan IL peak-nya. Di induktor peak-nya berapa, baru kita tentukan nanti ininya, rating dari MOSFET-nya dan juga rating dari diodanya. Gitu ya, sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung? Belum, Pak. Belum ya? Jadi sudah paham ya untuk ini, bus converter ini ya? Ya, masih itu, Pak. Berusaha memahami, Pak. Ya pelan-pelan aja ya. Nanti sambil Anda coba disimulasi. Nah, apakah benar gitu ya? Nanti misalnya Anda ingin mencari peak-nya. Kemudian di sini coba Anda hitung. Average-nya berapa, terus kemudian nanti IL-nya berapa. Nah, nanti Anda coba disimulasi apakah itu mendekati dari ini perhitungannya. Nah, terus tadi kita sudah belajar bus converter. Nah, sekarang kita menggabungkan antara buck dan juga bus. Maka di sini kita sebut buck bus converter. Gitu ya, sama seperti bus converter. Di sini ada dua operasi. Ada operasi on dan juga ada operasi off. Nah, di mana ketika on ini kita sebut charging stage. Nah, di sini VG-nya akan mencharging induktornya. Gitu ya. Makanya di sini IL-nya naik, IS-nya juga naik gitu ya. Kemudian karena arusnya di L ini lebih tinggi atau hambatannya lebih kecil gitu ya daripada di bebannya, maka dioda ini tidak menghantarkan arus. Gitu ya. Terus kemudian ketika periode off gitu ya, maka sumber VG ini akan dilepas. Maka di sini tegangan yang ada ini ada di VL-nya saja. Tegangan yang telah di-charging tadi. Makanya tegangan tadi nanti akan dilewatkan ke kapasitor. Mengisi kapasitor dan kemudian masuk ke RL. Nah, dari RL kemudian balik lagi ke induktornya. Karena dioda ini kita anggap on gitu ya, sehingga ini short circuit. Gitu ya, ada dua kondisi on dan juga off. Nah, kemudian di sini juga ada delta IL-nya. Delta IL ini adalah selisih antara maksimum dan juga minimumnya. Arus L di maksimumnya dan arus L di minimumnya. Di mana delta L ini dapat kita cari dengan VG dikali dengan DT dibagi L. Nah, kemudian sama seperti bus converter. Nah, di sini ada yang namanya node gitu ya. Di mana ada arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Nah, karena di sini polaritasnya terbalik gitu ya. Anda lihat di sini dioda ini dipasang terbalik, maka untuk polaritas ininya outputnya dia terbalik gitu ya. Jadi ground-nya atau negatifnya dari VG ini
untuk outputnya dia menjadi positif. Gitu ya. Karena Anda lihat ini diodanya dipasang terbalik. Gitu ya. Kemudian sama untuk arus yang masuk di sini adalah IC dan IO. Kemudian arus yang keluar adalah ID-nya. Nah, di sini IC kita anggap 0, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk kesetimbangan dayanya, di sini VG dikali dengan DT, atau ketika on dikurangi dengan VO-nya, dikali dengan 1 min D, dikali T, itu sama dengan 0. Gitu ya, sehingga VO-nya itu sama dengan VG dikali D dibagi dengan 1 min D. Gitu ya, sehingga nanti ketika Anda naikkan D-nya, itu nanti tegangannya akan naik dari VG-nya. Nah, nanti separuh ya, jadi 50% itu operasinya buck, kemudian 50%-nya lagi operasinya adalah bus. Gitu ya, misalnya Anda kasih duty cycle di sini 40, nah maka dia akan beroperasi buck. Nah, misalnya Anda kasih duty cycle di atas 50, misalnya 60, dia akan menjadi bus. Gitu ya. Maka di sini berdasarkan node 1 ini, gitu ya, karena arus masuk sama dengan keluar, maka di sini ID dikurangi dengan IC dikurangi dengan IO itu sama dengan 0. Yang keluar adalah ID kan ya. Dikurangi dengan IC dikurangi dengan IO. IC dan IO ini adalah yang masuk, itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Atau artinya di sini sama dengan ID ini sama dengan IC ditambah dengan IO. Gitu ya, dimana nanti di dioda ini karena dia belum DC gitu ya, masih ada ripple, maka di sini ada ID average. Kemudian dikurangi dengan IC average, dikurangi dengan IO. Karena IO sudah menjadi DC, maka tidak ada average. Nah, karena IC ini 0, maka kita coret. Nah, kemudian di sini tinggal ID average itu sama dengan IL average dikali dengan 1 min D. Atau sama dengan IO. Gitu ya. Nah, sama dengan VO dibagi dengan RL. VO per RL ini sama dengan IO. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk kesetimbangan dayanya di sini, untuk IG average-nya itu sama dengan IS average. IG average ini di depan, itu sama dengan IS average-nya, karena seri. Nah, sama dengan IO dikali dengan VO dibagi dengan VG-nya. Gitu ya, sama dengan IO dikali D dibagi dengan 1 min D. Nah, Anda coba nanti ya, dengan Excel atau apa misalnya. Nah, ketika D-nya ini Anda naikkan, nah gimana nanti VO-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa Anda buat ya, untuk buck bus converter itu di Excel gitu ya, masing-masing. Anda bisa bikin kayak formula gitu ya. Terus kemudian nanti tinggal Anda masukkan ininya, parameter-parameternya, misalnya V input-nya, terus kemudian V output yang saya inginkan, terus arusnya berapa gitu ya.
Itu sebenarnya nanti bisa Anda desain di Excel untuk memudahkan perancangan gitu ya. Daripada Anda menulis di kertas gitu ya, harus menghitung satu-satu, maka dengan menggunakan Excel sebenarnya itu lebih mudah. Nah, ketika Anda misalnya ingin merubah ke parameter yang lain, nah itu tinggal Anda masukkan aja inputnya gitu ya. Anda kayak bikin semacam kalkulator gitu ya. Kalkulator untuk bus converter misalnya. Atau kalkulator untuk bug bus misalnya. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada di sini ini ya, untuk VDS maksimumnya, karena berbeda dengan bus converter, sorry. Karena ini berbeda dengan bus converter gitu ya, maka gimana caranya menentukan VDS-nya ini? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada dua sumber tegangan, ada VG dan juga ada VO gitu ya. Di mana VO ini juga akan mengalir ke switch ini gitu ya. Terus juga si L ini juga akan menjadi sumber tegangan. Ada VO, ada L ini. Gitu ya. Di mana L ini ketika di charging, maka tegangannya akan sama dengan VG gitu ya, sesaat. Nah, kemudian ketika ini S-nya dilepas, maka si MOSFET ini harus bisa memblocking tegangan dari VO gitu ya. Ini karena masuk dioda, jadi harusnya ke sini. Dan juga tegangan dari VL ini. VL ini adalah sama dengan VG. Maka di sini untuk penentuan VS maksimumnya adalah VO ditambah dengan VG-nya. Jadi ini untuk VDS-nya tentu lebih besar daripada yang buck atau bus. Gitu ya. Kalau buck tadi kan VDS-nya adalah VG. Kemudian kalau bus itu VDS-nya adalah VO. Kemudian untuk buck bus ini VDS-nya adalah VO plus VG. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat dioda di sini. Nah, karena dioda ini sama dengan VDS di switch-nya atau MOSFET-nya. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua sumber tegangan juga. Ada kapasitor dan juga ada induktor di sini ya. Nah, di mana tegangan di kapasitor ini adalah VO. Nah, terus kemudian di sini VL-nya ini. Nah, VL-nya ini juga menghasilkan tegangan juga sesaat gitu ya. Jadi dioda ini harus bisa memblocking tegangan dari VO dan juga dari VL. Nah, VL ini kita anggap sama dengan VG. Makanya untuk reverse-nya di dioda ini adalah VO ditambah VG. Sama seperti di VDS di MOSFET-nya. Kemudian untuk arusnya ID average ini sama dengan IO. Gitu ya, karena satu jalur gitu ya di sini. Nah, kita anggap C-nya ini adalah 0. Maka di sini sama dengan IO untuk ID arus di diodanya maksimumnya. Average-nya. Kemudian di sini delta IL-nya dapat kita cari dengan VG dikali dengan DT dibagi L-nya.
Nah, kemudian untuk IL average-nya itu sama dengan ID average dibagi dengan 1 min D. Karena operasinya ini nanti ketika off gitu ya. Nah, itu sama dengan IO-nya dibagi 1 min D. Nah, sama dengan VO dibagi dengan RL atau R-load ini dikali dengan 1 min D. Sehingga nanti untuk IS average yang di sini gitu ya, sama dengan IG average, sama gitu ya, sama dengan D-nya atau duty cycle-nya ketika on gitu ya, dikali dengan IL average. Jadi IS ini nanti hanya membebani dari L ini gitu ya. Kita lihat tadi ketika on gitu ya. Makanya di sini kita sebut D atau periode on dikali dengan IL average-nya. Nah, sama dengan D dikali dengan VO dibagi dengan RL dikali 1 min D. Nah, kemudian untuk IL peak-nya sama seperti yang sebelumnya karena di sini ada delta gitu ya. Maka di sini IL peak-nya itu sama dengan IL average ditambah dengan delta IL dibagi dengan 2. Itu sama dengan IL average ditambah dengan VG dikali dengan DT dibagi dengan 2L. Nah, 2L ini sama sebenarnya, representasinya dengan ini, delta IL dibagi dengan 2. Nah, jadi nanti di sini untuk IS peak-nya sama dengan ID peak-nya. Nah, sama dengan IL peak-nya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Nanti coba kita simulasikan ya untuk masing-masing konverter ini. Nah, kemudian di sini kita punya 2 sumber tegangan. Gitu ya, sebenarnya apa sih masalah yang muncul dari masing-masing konverter ini? Nah, karena kita punya 2 sumber tegangan, kita punya VG dan kita punya C gitu ya. C ini kita anggap sumber tegangan juga ya. Karena di sini ada kemungkinan dia ada arus balik. Gitu ya. Saklar ini kita operasikan secara bergantian gitu ya. Yang mengendalikan adalah S-nya. Ketika S-nya on, maka si diodanya ini off. Ketika S-nya ini off, maka dioda ini on gitu ya. Kita lihat di sini. Ada 2 saklar yang beroperasi secara bergantian. Nah, ada dioda, ada MOSFET. Yang bus ini juga sama, dioda MOSFET. Bak bus sama, dioda MOSFET juga. Nah, jadi di sini untuk bak converter ini kita lihat di sini, gitu ya. Ketika S ini on, maka dioda ini off. Terus kemudian arus mengalir melalui L, mengisi C. Kemudian ketika ini off, S ini off, maka kemudian induktor membuang muatannya ke RL, kemudian balik ke D, dan balik ke induktornya. Gitu ya. Dan itu beroperasi secara bergantian, secara terus-menerus. Kemudian di sini untuk bus converter juga sama. Ketika ini on, maka S-nya on, maka dioda off.
gitu ya. Terus kemudian untuk boost converter ini induktornya kita taruh di depan, kemudian kita charging dengan S ini, kemudian ketika ini off, arusnya mengalir ke diodanya. Gitu ya, kemudian ke kapasitor. Ya kalau bak bus ini hampir sama dengan bus. Gitu ya, dia mencharging dulu, baru dia ininya apa? Arusnya mengalir dari dioda kemudian ke L. Gitu ya. Jadi yang menjadi problem di sini adalah switch-nya. Switch-nya harus kita pastikan yang satu off, yang satu on, yang satu on, yang satu off gitu ya. Tidak boleh on bersama-samaan. Gitu ya. Terus kemudian di sini induktor adalah penyangga untuk dua sumber tegangan. Nah, makanya di sini harus operasinya harus satu-satu gitu ya. Antara D dan S. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita punya 3 konverter. Nah, terus kemudian untuk VDS-nya, ini untuk bak ini adalah sama dengan VG. Gitu ya. Karena ini ya ada ada induktor di sini. Nah, induktor di sini itu adalah sama tegangannya dengan VG. Ketika nanti operasinya si S ini off gitu ya. Nah, terus kemudian untuk VO-nya ini di bak ini adalah maksimumnya adalah VG. Maka di sini untuk VDS-nya itu maksimumnya adalah VG. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk bus converter, dia VDS-nya adalah VO. Gitu ya, karena kita lihat di sini ada dua sumber tekanan, ada VG dan juga ada VL. Gitu ya, di mana VG ditambah VL itu sama dengan VO-nya. Nah, terus kemudian untuk bak bus ini VO ditambah dengan VG, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, terus kemudian di sini yang menjadi masalah adalah recovery time gitu ya. Di mana sebuah dioda itu harus dapat beroperasi secara cepat, mengikuti dari kecepatan dari MOSFET-nya. Gitu ya. Maka di sini pemilihan dioda itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Anda beli sebuah dioda, itu Anda jangan asal beli gitu ya. Harus Anda lihat dulu datasheet-nya. Nah, ini sebenarnya dioda untuk fast recovery atau untuk slow recovery. Gitu ya, karena banyak dioda di pasaran itu kebanyakan slow recovery gitu ya. Anda beli dioda 5 ampere, nah itu kebanyakan slow recovery. Maka di sini ada beberapa seri dioda yang mempunyai recovery yang sangat cepat. Nah, kalau misalnya Anda beli 1N4007, nah itu adalah dioda slow recovery. Atau biasa dipakai untuk frekuensi sekitar 50 Hz gitu ya. Nah, untuk di switching ini beda gitu ya. Nah, kita beroperasi di ordo puluhan kilohertz. Makanya di sini yang paling penting adalah pemilihan device baik itu di sisi MOSFET-nya atau di sisi diodanya. Nah, kalau di sisi diodanya itu Anda harus memilih beberapa tipe dioda dengan recovery time yang cepat gitu ya. Salah satunya adalah FR107 misalnya. Nah, kita lihat di sini misalnya ya. Kita lihat bedanya
dioda dengan slow recovery dan fast recovery. Ini bisa ngelihat screen saya ya di browser Google ya. Saya misalnya 1N4002. Anda pernah beli dioda ini belum? Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini feature-nya adalah low forward voltage drops, kemudian low leakage current, terus kemudian di sini kita lihat karakteristiknya. Ini 1 ampere, IF-nya atau E forward-nya, kemudian untuk VRRM ini adalah V reverse ya. Ini ada 50, nanti tergantung serinya. Ada 50 volt, ada 100 volt, yang 4002 ini. Terus ada yang 200 ini ya. Terus kemudian untuk VRMS-nya ini adalah 35, yang 400270. Nah, kita lihat di switching-nya. Nanti berapa gitu ya. Kecepatannya, recovery time-nya. Nah, di sini kayaknya tidak ditulis ya untuk recovery time-nya. Karena ini untuk dioda power ya, tapi bukan fast recovery. Jadi di sini kayaknya tidak ditulis untuk recovery time-nya. Kita lihat di grafiknya. Nah, di sini tidak ditulis karena ini dioda general gitu ya. Nah, coba kita di sini yang seri fast recovery. Misalnya FR107. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini di paling atas itu pasti ditulis ya, di sini. Fast recovery, axial rectifier. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda memilih untuk switching itu harus Anda pastikan di sini dioda ini fast recovery. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk recovery time-nya. Nah, ini tegangan peak reverse-nya adalah 200 untuk FR103. Kemudian 107 ini 1000 volt. Terus kemudian di sini arusnya 1 ampere. Terus kemudian di sini, nah, di sini maksimum reverse recovery time. Nah, di sini ada 150, ada 500 nanosecond. Nah, ini ada konversi ke frekuensi ya nanti dari nanosecond ke frekuensi. Berarti F sama dengan 1/T kan ya. T-nya ini 150 nanosecond. Berarti itu frekuensinya berapa kilohertz gitu ya nanti. Jadi kalau misalnya Anda memilih dioda, itu Anda lihat di sini. Reverse recovery time. Nah, Anda konversi ke ini, frekuensi. 1/150 dikali 10 pangkat min nano itu berapa ya? Min 3 ya, kalau nggak salah. Jadi Anda konversi ke time. Terus kemudian Anda pastikan di situ recovery time maksimumnya ini adalah maksudnya
Ya, jadi paham ya untuk bedanya ini apa dioda dengan slow recovery dan juga fast recovery. Ya, halo. Ini sudah terdengar atau belum suara saya? Dengar, Pak. Oke. Oke, jadi ini intinya ya. Nanti kalau misalnya Anda memilih dioda, Anda pastikan di sini. Recovery time-nya itu harus di atas dari frekuensi kerja Anda. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, misalnya seri MUR 406 misalnya. 460 kalau nggak salah. Nah, ini juga ultra fast. Yang ini lebih cepat recovery time-nya. Kalau yang ini tadi recovery time-nya dia 150. Yang 107 dia 500. Kemudian kita lihat di sini. Untuk recovery time-nya dia max reverse recovery time. Nah, ini 50 nanosecond gitu ya. Jadi lebih kecil daripada yang FR103 ini. Gitu ya. Kemudian di sini pemilihan dioda Schottky itu dapat mengatasi masalah rugi-rugi pensaklaran gitu ya dari dioda. Karena dioda Schottky ini memiliki frekuensi yang tinggi gitu ya, atau reverse recovery time yang tinggi. Nah, kemudian silikon dioda SiC atau silikon carbide ini juga dapat mengatasi tegangan reverse yang tinggi gitu ya. Nah, terus kemudian di sini dari ketiga konverter ini Anda dapat mendesain dengan menggunakan transformator ya. Ketika nanti gap tegangan antara sisi input dan sisi output itu sangat tinggi. Misalnya Anda beroperasi dengan tegangan input 400 volt misalnya, kemudian Anda turunkan menjadi 12 volt. Nah, itu tentu Anda perlu transformator untuk sisi keamanan gitu ya. Artinya tegangan output Anda itu tidak akan, artinya tegangan input 400 volt itu tidak akan mengintervensi dari output yang Anda desain gitu ya. Nah, terus kemudian misalnya boost converter ini Anda punya baterai 12 volt, kemudian Anda naikkan menjadi tegangan yang sangat tinggi, maka di sini Anda perlu transformator. Nah, di sini ketiga konverter ini dapat kita jadikan satu, gitu ya, menjadi konverter yang ada transformatornya. Nah, di mana ini perhitungannya masing-masing konverter ya. Untuk buck ini N-nya, jumlah N-nya adalah sama dengan D, di mana nanti VO-nya itu
lebih kecil daripada VG-nya. Nah, kemudian untuk boost converter ini, N-nya itu sama dengan 1 dibagi 1 min D. Kemudian untuk buck boost, N sama dengan min D dibagi dengan 1 min D. Nah, untuk perhitungan N-nya ini, nanti berapa gitu ya. Apakah di sini 1N ini lilitannya hanya 1 gitu ya, di sisi primernya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, berapa sih jumlah lilitan dari sebuah transformator yang kita pakai untuk switching ini gitu ya. Berapa lilit gitu ya. Nah, kalau misalnya yang primernya sudah ketemu, berarti yang N-nya ini kan akan mengikuti nanti. Nah, jadi yang primernya ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk gimana sih menghitung dari transformator switching. Nah, kemudian di sini ada electrical stress, ya, di mana nanti electrical stress ini itu akan mengakibatkan efisiensinya menjadi menurun, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk VS max-nya di buck converter ini adalah sama dengan VD maksimumnya sama dengan VG. Kemudian untuk boost converter ini kita lihat VS max-nya adalah VO, yang buck boost ini adalah VO ditambah VG. Kemudian yang buck ini untuk IS-nya, average-nya, itu sama dengan IG average. Sedangkan untuk boost ini, IS average-nya itu sama dengan IL average, dikurangi dengan ID average-nya. Jadi beda-beda ya. Kemudian ini untuk IL average itu sama dengan IO untuk buck converter. Kemudian kalau yang boost ini, IL average-nya itu sama dengan IG average. Nah, ini adalah kuncinya gitu ya. Terus kemudian IL average-nya untuk buck boost ini adalah IS average ditambah dengan ID average. Nah, kemudian untuk buck ini, ID average-nya adalah IL average dikurangi dengan IS average. Sedangkan boost ini adalah ID average-nya adalah IO-nya. Terus buck boost ini sama, IO-nya juga. Sehingga nanti dari electrical stress ini dapat kita buktikan gitu ya, menggunakan simulasi nanti. Nah, ini saya punya 2 converter. Ada buck, kemudian ada buck boost. Nah, maka di sini kita akan membandingkan electrical stress dari kedua converter ini. Nah, ada buck, kemudian ada buck boost, gitu ya. Di sini kita operasikan si buck boost ini, kita operasikan dalam mode buck, gitu ya, di mana sama-sama inputnya adalah 100 volt, kemudian arusnya yang masuk ini adalah 1 ampere, karena kita akan menurunkan tegangan menjadi 50 volt. Maka di sini arusnya menjadi 2 ampere ya, karena kita anggap di sini efisiensinya adalah 100%. Nah, maka kita lihat di sini. VS maksimumnya itu adalah VD maksimumnya sama dengan 100%. 100 volt. Gitu ya. Terus kemudian sini untuk IS average itu sama dengan ID average sama dengan 1 ampere gitu ya. Untuk arus di MOSFET-nya ini adalah 1 ampere. Kemudian arus di dioda ini juga 1 ampere. Kemudian untuk IL average itu sama dengan 2 ampere. Nah, tadi IL average kita lihat ya. IL average untuk buck converter, nah sama dengan IO kan ya. Nah, jadi di sini IL average sama dengan IO.
Maka di sini FOM ini figure of merit ya. Jadi nanti ada potensi cross conduction gitu ya. Rugi-ruginya itu sesaat, rugi-rugi sesaat itu sebesar ini ketika ada cross conduction antara S sama D ini. Sebesar 100 VA. Nah, 100 VA ini caranya gimana? Nah, 100 ini dikali dengan 1 ampere. Karena VDS-nya adalah 100, kemudian arusnya ini adalah 1 ampere, maka di sini adalah 100 dikali 1. Makanya di sini kita sebut 100 VA. Nah, ketika ada recovery time yang lambat, maka ada potensi 100 VA dalam satu siklus on atau off itu akan hilang gitu ya. Nah, terus kemudian di sini untuk buck boost kita anggap efisiensinya sama 100%, maka di sini untuk VS maksimumnya itu sama dengan VD max-nya 150. Kita lihat tadi kan ya, 100 ditambah dengan 50 adalah 150 volt. Kemudian di sini untuk IS average-nya itu sama dengan 1 ampere karena di sisi input. Kemudian ID average-nya itu 2 ampere karena tadi ID average-nya itu sama dengan IO-nya. Kemudian untuk IL average-nya adalah 3 ampere. 3 ampere ini adalah tadi gimana? IL average untuk buck boost itu sama dengan IS average ditambah dengan ID average. Maka di sini kita sebut 3 ampere gitu ya, 1 ditambah 2. Nah, kemudian untuk FOM di MOSFET ini adalah 150 VA gitu ya. 150 volt dikali dengan IS di sisi MOSFET-nya ini, 1 ampere. 150 dikali 1, 150 VA. Nah, kemudian untuk di sisi dioda ini, karena tadi 150, gitu ya, dikali dengan 2 ampere. Kita lihat di sini, ID-nya adalah 2, berarti 300 VA. Gitu ya. Nanti coba Anda lihat gitu ya di simulasi. Nah, IL average-nya itu untuk buck boost ini apakah memang lebih besar gitu ya ketika kita mengoperasikan sama persis dengan buck misalnya. Terus kemudian dengan kasus yang sama di sini kita memakai boost converter gitu ya. Kita operasikan boost converter di mana di sini IL-nya di sisi boost itu adalah 4 ampere. Kemudian di sisi buck boost ini 6 ampere ya, average-nya. Kalau ID-nya sama ya, 2 ampere. Kemudian IS average-nya yang buck boost ini lebih besar dia. IS average-nya adalah 4 ampere. Nah, kemudian di sini untuk FOM di boost converter ini adalah 100 VA. Ini adalah 50 dikali dengan 2. Gitu ya. 50 volt dikali dengan 2 ampere itu 100 VA. Sedangkan di sini di sisi S-nya ini adalah berapa tadi? 75 karena 25 ditambah 50 dikali dengan 4 gitu ya.
75 dikali 4, 300 gitu ya. Sedangkan di sisi D-nya, ini kita ada tadi tegangannya 75 dikali dengan 2 ID-nya. Jadi 150 gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, jadi electrical stress ini dapat mempengaruhi efisiensi ya. Jika electrical stress-nya itu rendah, maka efisiensinya akan naik. Nah, ketika nanti electrical stress-nya menjadi tinggi, electrical stress itu nanti ada di sisi ini ya, MOSFET ataupun dioda. Jadi artinya kalau ini arusnya tinggi, mendekati dengan rating dari MOSFET-nya, itu akan menyebabkan efisiensinya menurun gitu ya. MOSFET-nya panas, akhirnya disipasi dayanya menjadi tinggi, terus kemudian akhirnya RDS-nya menjadi turun gitu ya. Sehingga nanti daya yang ditransfer ke induktor itu menjadi berkurang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ya silakan dicoba di software-nya. Saya akan coba ini ya. Anda bandingkan ya kedua konverter itu. Nah, electrical stress-nya itu ada berapa? Nah, saya lihat di sini. Nah, misalnya ini ya. Saya asumsikan tegangannya sama. Inputnya adalah 100, kemudian outputnya adalah 50 gitu ya. Nanti Anda outputnya ini dari ini ya. Dari duty cycle ya di sini. Ini mendapatkan 50 volt sekitar 0,501 atau 50,1%. Nah, kemudian kita lihat di sini. Untuk arus di sisi S-nya, nah ini peak-nya adalah sekitar 7 ya, 6 lebih sedikit ya. Dan saya coba di bakbus gitu ya. Berubah misalnya tadi 100 ke 50 ya. 100 inputnya, kemudian saya simulasi. Nah, ini operasinya masih bus ya. 100 kita lihat di sini, outputnya ada 400 ya. Maka kita turunkan di sini misalnya 0,4. Masih 66. Kita turunkan 0,35 misalnya. Nah, kurang kecil. 0,32.
Tiga, dua, tiga misalnya. 0,33 misalnya. Simulation start. Nah, 49 ya di sini. Kita naikkan sedikit. 332 misalnya. Kita naikkan sedikit. 0,339 misalnya. Oh, terlalu tinggi. 336 misalnya. 335. Nah, ini sudah sama ya. Inputnya 100 dan outputnya 50. Nah, kita lihat di sini. Untuk di atas ini adalah IS-nya gitu ya, yang paling atas. Tadi 6,5 ya. Kita lihat di sini, ini peak-nya dia ada 9 ampere gitu ya. Jadi ini lebih tinggi daripada buck converter. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nanti Anda coba ya di software Anda. Terus kemudian parameternya Anda samakan semua. Gitu ya. Nilai induktornya, kemudian diodanya dan sebagainya. Itu Anda samakan, terus kemudian nanti Anda plot electrical stress-nya ada di mana gitu ya, masing-masing converter. Nah, sudah paham kira-kira ya untuk ini praktikumnya? Jadi filenya yang saya kasihkan kemarin itu ada ada bus kan, kemudian ada buck bus gitu ya. Kemudian saya kirim materinya nanti di Google Classroom, nanti coba Anda buka. Terus kemudian Anda bandingkan electrical stress dari ketiga converter itu. Nah, terus kemudian ini ya cara memplot sebuah ini biar bagus gitu ya. Nanti Anda kasih tangan ya di scope-nya. Misalnya di atas ini saya punya 3 scope atau 4 scope di sini. Maka di sini Anda bisa memilih plot 1 misalnya tak kasih nama IL. Terus kemudian aksis labelnya adalah ampere gitu ya. Nah, maka di sini di atas ini titelnya akan menjadi IL. Kemudian yang aksisnya ini satuannya adalah ampere. Nah, kemudian yang plot 2 tadi apa ya? Plot 2 kita lihat di sini misalnya VL. Plot 2 scope parameter misalnya VL. Kemudian aksis labelnya kita kasih satuan volt.
Oke, misalnya contoh ini ya, 2 saja. Terus kemudian saya ingin tahu di sini 10 cycle ya. Ketika kondisi steady, saya bisa drag ke sini ya. Nah, Anda bisa zoom gitu ya. Anda tarik sekitar 10 sinyal. Nah, ini baru bisa kita pakai untuk laporan gitu ya. Nah, kemudian gimana Pak caranya ini? Kalau misalnya Anda screenshot, ini kan jelek ya, warnanya hitam. Nah, Anda bisa pakai ini ya, file, kemudian Anda print, Anda nah, di sini tak taruh di desktop misalnya. Di sini saya kasih grab 1 gitu ya judulnya misalnya. Nah, akan langsung menjadi seperti ini. Jadi grafiknya lebih bagus ya daripada yang tadi. Daripada Anda pakai hitam terus kemudian di atas putih kan jadi kurang bagus ya warnanya. Nah, Anda juga bisa ganti warna-warnanya ini ya. Nah, Anda bisa edit ini ya, edit curve properties. Nah, Anda bisa ganti warnanya di sini. Nah, misalnya Anda kasih warna biru atau warna hijau. Nah, terus kemudian kalau misalnya garisnya ini kurang besar, itu Anda bisa naikkan menjadi 3 misalnya. Oke, lebih besar gitu ya. Kemudian coba saya print lagi. Nah, kan lebih bagus ya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya nanti Anda pindah ke Word, Anda bisa ini ya, snapshot dari sini. Anda bisa snapshot dari sini misalnya. Oke, terus kemudian Anda buka di Word. Nah, kemudian Anda paste di sini. Nah, ini kan cukup bagus ya, daripada yang hitam tadi ya. Nah, tapi time-nya jangan Anda ini ya. Jangan Anda hilangkan di sini. Anda bisa atau per scope ya, soalnya time-nya jadi 1 ini. Anda bisa per scope aja untuk capture dari ininya, scope-nya. Nah, Anda hapus saja kalau misalnya ini pengen satu-satu. Ini scope parameternya Anda ganti 1 saja. Nah, kalau 1 seperti ini. Time-nya langsung muncul di bawah. Kemudian kita print atau kita ekspor juga bisa ya ini. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung?
Itu ya, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dicoba simulasinya ya di komputer masing-masing. Nanti kalau misalnya bingung, Anda bisa tanya ke WhatsApp group. Baik, Pak. Ya, mungkin pertemuannya kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut di grup WhatsApp. Jadi ya, mungkin kalau terlalu banyak panjang lebar gitu ya, nanti malah nggak paham gitu ya. Jadi nanti Anda coba sendiri simulasi di laptop masing-masing, kemudian nanti Anda bikin sekedar report gitu ya, nggak usah bagus-bagus gitu ya. Yang penting Anda membandingkan electrical stress dari ketiga konverter tadi. Nanti materinya saya kirim ke Google Classroom setelah ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebentar, saya ingin screen capture ya untuk bukti absensi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu patuh kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.